Satu, dua, tiga, empat. Open the door. Biar kayak youtuber terkenal itu sob, si Om Botak. Pasti dari kalian banyak ya yang punya permasalahan di RD. Ya namanya sepeda itu yang paling ribet memang sih kalau menurut gua ya, itu setting RD sob. Karena RD ini memang susah-susah gampang ya. Biasanya case-nya yang dihadapi ya, permasalahan-permasalahan di RD itu ada yang susah naik, terus ada case juga yang kadang naiknya lompat, misalkan dari 3 ke 5, terus ada juga yang keluar dari sprocket sob. Kita bakal ngebahas ini case per case ya. Nah, untuk kasus pertama, kalian pasti pernah mengalami yang namanya, kalau bahasa gue sih porot sob. Rantai ini keluar dari sprocketnya. Nah, ini bakal gue kasih tahu kenapa sih bisa terjadi dan cara menanganinya sob. Kalau kalian perhatikan RD kalian, di sini ada 2 baut sob, dan ada tulisannya L dan H. Aduh, sorry ini kurang fokus. Ini L dan H. Nah, ini baut ini sendiri adalah fungsinya untuk mengatur atau untuk setting batas atas dan batas bawah sob. Jadi kalau misalkan rantai keluar dari sprocketnya itu kan berarti dia sudah keluar jalur sob, sudah keluar batas itu. Nah, kita cara menanganinya adalah dengan mengatur batas itu sob. Jadi biar posisi puli ini tidak melebihi sprocket paling besar ini atau sprocket paling bawah ini sob. Itu. Nah, ini di sini arti dari tulisan L dan H. Untuk L sendiri itu adalah artinya low speed, untuk setting batas atas ini sob, sprocket paling besar. Sedangkan H, high speed, itu untuk setting batas bawah. Nah, ini nanti gue kasih lihat dari bagian sebelah sini. Ini kalau kita putar baut ini, baut L ini, ketika posisinya di pulinya udah di atas ya sob ya, kalian bakal lihat pergerakan si puli ini sob kalau diputar. Begitupun dengan ini untuk bagian sini. Jadi posisi kalau mau setting bagian bawah tentunya posisi RD-nya di sini sob. Kalau mau atas tentunya di sini. Nah, ini posisi dari bagian belakang. Lu bisa lihat ini yang namanya puli gerigi kecil ini. Nah, ini yang harus disejajarkan dengan sprocket ini sob. Itu. Jadi setiap perpindahan itu harusnya secara teori puli ini harusnya sejajar dengan masing-masing sprocket. Itu. Nah, untuk case yang pertama ini yaitu keluar jalur ya sampai ke sini, biasanya posisinya melebihi kasetnya atau di sebelah sini sob, lebih keluar. Nah, di sini kita perlu setting agar puli ini sejajar dengan kaset yang paling besar ini. Caranya sob, baut L tadi kalian putar ke kanan dan ke kiri, terus sambil kalian perhatikan pergerakannya agar kalian mengerti pas diputar ke kanan pergerakannya kemana, pas diputar ke kiri pergerakannya kemana. Soalnya nanti kalau diputar ini akan bergerak sedikit demi sedikit ke arah luar dan ke arah dalam, ke kanan dan ke kiri. Kalau misalkan sudah pas, baru kalian stop dan tes sob, masih melebihi jalur atau tidak. Kalau masih, kalian setting aja, cari-cari sob. Itu. Begitupun dengan bagian bawah. Cuma ada beberapa catatan untuk bagian bawah ya settingannya. Nah, ini udah gue posisikan ke bagian bawah. Kalau bagian bawah
kalau lu lihat nih pada nih, puli gua nggak sejajar dengan posisi sprocket paling kecil sob. Kenapa? Karena biasanya untuk turun ke paling bawah ini sangat-sangat susah sob. Jadi puli ini gue posisikan lebih ke luar atau melebihi sprocketnya, kasetnya, agar lebih smooth turunnya. Kalau gue sih kayak gitu ya, entah pengaruh RD atau enggak, ya karena RD gue murahan sih sob, jadi gue setting kayak gini dan turunnya lebih smooth sob. Nah itu tadi cara setting batas atas dan batas bawah ya sob ya. Itu kan kalian mulainya dari bawah dulu baru ke atas sob. Itu kalau udah selesai, udah beres, kalian tes sambil jalan masih ada kekurangan atau enggak. Soalnya biasanya pas dipakai, pas tegangan rantainya tinggi itu beda sob sama yang lagi setting kayak gini nih. Gua ulangin sekali lagi ya. Jadi untuk setting batas atas kalian tinggal putar dua baut ini sob. Baut L itu untuk paling atas, baut H itu untuk setting paling bawah. Kesimpulannya seperti itu sob. Semoga bisa dimengerti. Oke, kita lanjut ke case kedua. Untuk case kedua biasanya ada dari kalian yang pernah mengalami susah naik ya. Gue gabungin aja lah case kedua dan ketiga karena cara penyelesaiannya sama sob. Jadi ada yang biasanya susah naik, misalkan dari 2 ke 3 itu udah dinaikkan shifternya masih aja nyangkut di 2. Terus ada lagi dari 2 dinaikkan ke 3 malah lompat ke 4 atau ke 5. Kalau kalian pernah mengalami permasalahan itu, nah ini caranya adalah dengan cara memutar kabel tensioner. Gue nggak tahu nama resminya apa, cuma gue panggil kabel tensioner. Sorry belibet. Atau pengatur ketegangan kabel sob. Ketegangan kabel ya sob, bukan yang lain. Nah ini kalau misalkan kalian perhatikan di bagian shifter ada kayak knob ya untuk diputar seperti ini gitu kan. Nah ini adalah kabel tensioner gua, karena di RD gua nggak ada ya, mungkin RD murah kayak gini kali nggak ada buat pengatur ketegangan kabelnya. Oke, kita lanjut. Caranya sob untuk mengatasi masalah tadi, kalian tes satu-satu, kalian naikkan satu-satu sampai kalian nemu kalau misalkan nyangkut di sini, nah kalian stop. Misalkan tidak mau naik dari 2 ke sini, dari sini ke sini, nah kalian stop. Kalian putar pengatur kabel tadi sedikit demi sedikit, terus kalian tes kembali sampai mau naik sob. Kalau misalkan udah mau naik, kalian stop. Setelah itu kalian tes lagi sampai atas. Kalau misalkan ada permasalahan kayak tadi sama, kalian tinggal putar pengatur ketegangan kabelnya di sini. Tuh, jadi enaknya sih kalau misalkan setting ini sih sebenarnya pakai ini ya, pakai stand ya, biar sepeda kalian nggak bolak-balik kayak gini sob. Jadi intinya untuk mengatasi masalah susah naik dan lompat itu kalian hanya perlu mengatur dari kabel tensioner, pengatur ketegangan kabel. Gue nggak tahu lah namanya, kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah sob. Tuh, jadi kalian tinggal putar aja, pastikan kalian tes satu-satu. Kalau misalkan susah naiknya di sini, kalian stop, kalian putar sampai bisa naik. Setelah itu kalian tes lagi, terus kalian tes sampai semuanya benar sob.
Ingat sob, ngebenerin RD itu susah-susah gampang. Jadi perlu ketelitian dan kesabaran. Cuma caranya ya itu aja gitu. Sama untuk kalau ada yang lompat juga, kalau gua sih caranya seperti itu. Ada beberapa sih kalau misalkan mengalami kadang turun sendiri ya. Itu ada yang ngaturnya dari ngatur ketegangan rantai. Itu ngaturnya dari baut sebelah sini sob. Waduh, kelihatan nggak ya? Nah ini dia nih. Di situ untuk mengatur ketegangan rantai. Tapi kalau gua caranya ya tadi sob, hanya ngatur ketegangan kabel aja. Jadi kalau permasalahannya kayak tadi, ingat kalian nggak perlu ngotak-ngatik baut ini sob. Soalnya banyak dari teman-teman gua yang RD-nya bermasalah, susah naik, mereka malah puter-puter ini sob. Apalagi pas lagi riding ya, lagi jalan. Mereka malah muter-muter ini, akhirnya berantakan semuanya. Pas naik mereka malah rantainya lepas. Jadi gue kasih kesimpulannya aja, untuk memperbaiki rantai yang sering lepas itu kalian hanya perlu setting 2 baut ini sob, bagian atas dan bagian bawahnya disesuaikan, jangan sampai salah. L untuk atas, H untuk bawah. Dan kalau kalian permasalahannya susah naik atau lompat-lompat ya, terus juga sering turun sendiri, kalian setting dengan ketegangan kabelnya sob. Setting ketegangan kabelnya. Ya itu aja dari gua. Gua minta maaf kalau misalkan penjelasan gua belibet dan kurang jelas. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah sob. Terus kalau misalkan ada tambahan juga, atau kalian mau memberikan koreksi untuk cara gua tadi, karena biasanya sih gua setting RD cuma begitu doang dan alhamdulillah lancar sob. Itu jadi untuk suhu-suhu para master-master juga, kalau misalkan ada cara lain silahkan di share, jangan ragu-ragu. Kita saling berbagi di sini, saling berbagi ilmu, sharing bareng-bareng agar dunia persepedahan di Indonesia semakin berkembang sob. Jadi itu aja dari gua. Silahkan like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam murahan.